Baik, yang berikutnya. Tadi Pak Vitori, siapkah? Ya, Bu. Sudah dikirim RPP-nya? Sudah. Silahkan kalau sudah siap. Ya, kalau sudah siap silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Apakah baik-baik semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Saya hanya mengingatkan saja untuk anak yang di rumah selalu jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan. Seumpama mau keluar dari rumah, silahkan protokol kesehatannya diperhatikan dengan baik, hindari kerumunan, dan lebih baik di rumah saja. Nah, untuk pagi hari ini kita mengadakan pembelajaran Jasorkes. Sebelumnya dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Mas Joko, dipimpin berdoa, Mas Joko. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Joko. Ini jumlah satu kelasnya ada 12. Oh, ada 11. Nah, saya absensi satu persatu ya. Dari Mas Freddy, ada tidak Mas Freddy? Hadir, Pak. Mas Dias, Nantan? Hadir. Mas Rahman Ari. Hadir, Pak. Joko Triyono. Hadir, Pak. Mas Cahyo. Hadir. Cahyo. Hadir, Pak. Mas Doni Kristiawan. Enten, Pak. Mas Daryono. Mas Sriwiyoga, Anten. Ada, Pak. Mas Eko Wahyudi. Hadir, Pak. Mas Sigit. Masuk. Yang terakhir Mas Ruki. Anten nggih? Ada Pak Guru. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita meneruskan untuk pembelajaran aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah peraturan bola voli. Untuk hari ini kita akan memfokuskan untuk satu materi saja, yaitu passing atas. Silakan anak-anakku semua membuka buku paket yang sudah kalian bawa dari sekolah di buku paket halaman 38. Sudah dibuka, sampun? Nah. Sudah, Pak. Sudah. Untuk materi passing atas di sini, yaitu untuk fokusnya yaitu kegerakan dasar melakukan passing atas. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan passing atas. Yang ketiga, variasi beberapa macam variasi latihan passing atas. Nah, ini Bapak silakan untuk PowerPoint-nya, silahkan disimak sambil saya terangkan lewat PowerPoint tersebut. Sudah terlihat apa belum ya? Proses, Pak. Sudah ya? Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Baik, untuk aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli, teknik dasar passing atas. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi konsep gerak spesifik variasi passing atas pada permainan bola besar melalui permainan bola voli dengan tepat dan benar. Yang kedua, memperagakan konsep gerak spesifik variasi passing atas pada permainan bola besar melalui permainan bola voli dengan baik dan benar. Nah, di sini saya
atau Pak Fitori mau bertanya kepada anak-anakku semua. Apa itu toh passing atas itu? Ada yang tahu? Atau ada yang mau menjawab? Memantulkan bola Melempar. menggunakan bola Passing. tengah. Melempar bola. Ada lagi? Passing di Mereka atas mendorong kepala, bola Pak. ke atas, Pak. Memantulkan Melempar bola ke di atas, Pak. ke kanan, Pak. Memantulkan bola ke Kanan, Pak. atas. Ya, pada intinya itu hampir benar semua. Ya, untuk contoh gambar passing atas itu seperti ini. Bisa dilihat ya. Untuk passing atas sendiri dalam bola voli itu adalah mengumpan atau mengoper bola kepada teman serbu atau setim yang biasanya dilakukan untuk membuat serangan yang mematikan bagi regu lawan. Namun bila mendapat kesempatan yang baik, passing atas juga bisa digunakan sebagai serangan dengan menempatkan bola ke tempat yang kosong. Biasanya itu dilakukan oleh pengumpan atau yang sering disebut tosser. Gerak spesifik yang benar saat melakukan passing atas itu atau langkah-langkahnya dari apa saja? Coba disebutkan. Mas Dias, bisa enggak sebutkan? Gerak spesifik yang benar saat melakukan passing atas. Ya, jari pertama-tama pandangan ke arah bola, Pak. Ya, jari pertama. Kemudian tangan diangkat sejajar dengan kepala atau di depan kepala, di lebih tepatnya lagi di ini Pak, jidat Pak, di depan jidat Pak. Di wajah, depan Ya, wajah ya. depan jidat ini Pak. Batuk. Ya. Ya, kemudian tangannya melebar. Ini Pak, perkenaannya di jari telunjuk, jari tengah, sama jempol. Itu Pak. Oh ya, ya. Bagus. Bagus sekali. Nah, untuk gerak spesifik sendiri, passing atas dalam permainan bola voli itu yang pertama, ya kita mulai dari bawah dulu. Diri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, kedua lutut direndahkan sehingga badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Yang ketiga, badan ditegakkan atau punggung ditegakkan, diluruskan. Yang selanjutnya, kedua lengan posisinya berada di depan badan, ya, kedua lengan. Yang selanjutnya, kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka atau wajah. Yang terakhir, pandangan selalu ke arah datangnya bola. Nah, ini ada contoh gerak spesifik passing atas, silahkan diamati sebentar ya videonya. Ya. Untuk contoh gerakan spesifik passing atas itu yang pertama adalah kakinya dibuka selebar bahu. Ya, entah mau dibuka dari kanan atau kiri, dibuka selebar bahu, tapi jangan terlalu lebar, salah. Ataupun jangan terlalu rapat, itu juga tidak benar. Kaki dibuka selebar bahu. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu lututnya agak ditekuk. Ya, jangan terlalu ke bawah, tapi hanya ditekuk sedikit untuk lututnya. Ya. Kemudian untuk gerakan yang gerak spesifik yang ketiga untuk melakukan passing atas, setelah kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, badannya harus ditegakkan. Dari badan yang bagian depan, kemudian punggungnya itu ditegakkan. Ya, urut-urutannya bisa diperhatikan dalam video tersebut. Dari depan, dari samping, itu bisa kalian lihat. Ya, tumpuannya pada ujung kaki bagian depan. Jadi setelah lututnya ditekuk, tumpuannya pada ujung kaki bagian depan. Untuk gerakan yang ketiga. Selanjutnya untuk gerak spesifik yang keempat, yaitu posisi lengan berada di depan badan. Jadi lengannya tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah, tapi lengannya berada di depan badan. Ya, posisinya seperti itu. Nah, dirangkaikan urutan dari awal, dari bawah kaki, kemudian badannya, setelah itu tangannya.
Yang gerak keempat, posisi lengan di depan badan. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu jari-jari agak renggang seperti mangkuk, ya. Jarinya agak renggang, kemudian seperti mangkuk berada di depan atas muka atau wajah. Jadi kalau namanya pasang atas berarti arahnya ke atas. Jadi tangannya seperti mangkuk menghadapnya ke atas. Kemudian yang keenam yaitu pandangan selalu ke arah bola. Nah, dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak, dari gerak spesifik passing atas urutannya dari bawah. Kalau mau disebutkan atau mau dijelaskan dari atas juga tidak apa-apa. Yang terpenting kalian tahu urutan-urutannya yang benar. Ada yang mau tanya dari sini? Silakan. Biar bolanya nggak nempel terus di tangan gimana Pak Guru? Oh. Untuk bolanya agar tidak menempel di tangan, maksudnya menempel itu saat passing atas menempel di tangan. Nah, itu harus dilenturkan untuk jari-jarinya, tidak boleh terlalu kaku. Dan untuk lengannya juga sikunya tidak boleh terlalu kaku, harus fleksibel. Itu juga termasuk dalam masalah, itu yang pertama. Ada lagi? Sampun, kita lanjut ya. Masih memperhatikan kan? Atau ada yang tidur? Masih, Pak Victory tidak bisa Siap. lihat ini. Masih Pak. Masih semangat. Semangat. Selanjutnya kesalahan yang sering dilakukan peserta didik saat melakukan passing atas. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan atau yang sering peserta didik lakukan saat melakukan passing atas. Yang pertama yaitu seperti tadi menjigitannya, bola terlalu lama menempel di tangan. Kalau di bola voli itu namanya double, jadi pelanggaran. Silahkan dilihat. Nah, bisa kalian lihat bolanya itu terlalu lama menempel di tangan, jadi tidak langsung dipantulkan, ya. Bola terlalu lama itu untuk bola terlalu lama menempel di tangan. Ini yang pertama kesalahan. Kemudian untuk kesalahan yang sering dilakukan peserta didik saat melakukan passing atas. Yang kedua, jari-jarinya terlalu renggang saat melakukan passing atas. Contohnya seperti ini. Ini akibatnya atau bolanya akan terlepas dari tangan sehingga nanti akan jatuh ke lapangan sendiri kalau dalam permainan bola voli. Lebih apa namanya itu? Lebih fatalnya lagi apabila saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli, kemudian jarinya terlalu renggang, kemudian menerima bola dengan passing atas, bola pasti akan langsung menuju ke wajah, itu bisa berbahaya juga. Selanjutnya itu kesalahan yang ketiga saat melakukan passing atas, yaitu menerima bola dalam posisi melompat. Maksudnya menerima bola itu bola datang, kemudian kita melakukan passing atas dengan posisi melompat. Oke. Bisa dilihat dari video di bawah, di depan kalian. Nah, kalau seumpama dari posisi melompat saat menerima passing atas pasti akan sangat sulit sekali dibandingkan dengan posisi saat melangkah kemudian tetap di tempat melakukan passing atas. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan untuk melakukan passing atas bola voli. Nah, yang selanjutnya di sini anak-anakku sekalian, jadi tujuan yang kedua tadi yaitu ada beberapa variasi latihan passing atas. Yang saya tampilkan di sini ada 3. Variasinya itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 3 tapi sangat banyak. Tapi yang mudah untuk anak-anakku lakukan di rumah itu ada 3. Silahkan nanti dipelajari kemudian bisa dipraktekkan. Ya. Yang pertama yaitu variasi dengan bola dipantulkan ke lantai. Untuk melatih passing atas, bolanya dipantulkan di lantai seperti itu. Melatih jari-jarinya Pak Mas Sigit, biar bolanya tidak terlalu menempel. Latihan seperti itu Mas Sigit.
lakukan seperti itu kurang lebih 30 detik setiap kali melakukan, agar tidak terlalu capek juga. Itu untuk variasi latihan yang pertama. Untuk variasi passing atas, yang kedua yaitu dengan bantuan dinding. Ya, pantulkan ke dinding. Jadi lihat setelah melakukan variasi yang pertama, bisa juga lakukan variasi yang kedua. Bulannya jangan terlalu tinggi, tidak apa-apa. Agak rendah juga tidak apa-apa. Yang penting bola jangan sampai terlalu lama menempel di tangan. Ya, sekali lagi. Nah, untuk variasi yang ketiga, ya, variasi yang ketiga yaitu variasi latihan passing atas sendiri. Bisa dilihat latihannya seperti ini ya di rumah. Jadi tidak perlu menggunakan lapangan yang terlalu lebar. Bisa cukup di halaman rumah ataupun di belakang rumah juga bisa, atau di kebun. Ya, yang penting tidak memakan tempat yang terlalu lebar. Bisa dilakukan di rumah, bahkan di dalam rumah pun bisa dilakukan. Tapi hati-hati kalau dalam rumah, nanti kena barang-barang yang mudah pecah, bisa dimarahi oleh bapak ibunya. Sama, variasi latihan itu juga dilakukan selama kurang lebih 30 detik. Mau dilakukan 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali juga tidak masalah. Nah, dari sini untuk variasi latihan passing atas, ada yang mau ditanyakan? Mas Yoga, Mas Cayo? Tidak ada, ya? Jelas, ya? Berarti kalau tidak ada ya, kalau itu sangat jelas sekali. Saya harapkan semuanya sangat jelas. Nah, untuk kesimpulan, setelah anak-anak semua melihat tadi, ya, dari gerakan dasar, kemudian dari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, variasi passing atas, itu yang pertama kesimpulannya, peserta didik harus bisa memperhatikan gerak dasar. Dari awal tadi dari kaki, kemudian badan, tangan, itu harus bagaimana, harus perhatikan dengan baik. Yang kedua, sebisa mungkin hindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan passing atas. Nah, tadi juga sudah jelas semua. Nah, di sini Bapak hanya ingin memberikan untuk tugas tertulis, yaitu mengisi LKPD yang dibagikan lewat WhatsApp group. Ya, silakan dikumpulkan dengan format foto. Itu kalian tulis nanti di buku, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke WA group. Yang kedua, tugas tertulisnya atau pengetahuan itu melalui Google Form. Itu alamatnya sudah ada di WhatsApp group, juga sudah dibagikan. Yang ketiga, mengerjakan tugas Google Form dengan link yang dibagikan di WhatsApp group kurang lebih 30 menit setelah kalian buka Google Group-nya. Untuk tugas praktiknya atau keterampilannya, yaitu yang pertama memperagakan gerak dasar passing atas. Jadi dari kaki tadi dibuka selebar bahu, kemudian tangannya, badannya itu digerakkan bagaimana diperagakan di rumah. Ya. Yang kedua, mempraktekkan satu variasi latihan passing atas, yaitu variasi latihan passing atas sendiri. Jadi ada 3 variasi latihan passing atas. Ada latihan passing atas dengan dipantulkan ke lantai, ada juga yang dipantulkan ke dinding. Yang ketiga yaitu latihan passing atas sendiri. Nah, praktikkan yang latihan passing atas sendiri. Itu kalian rekam dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke WhatsApp group. Ya, batas waktunya 1 kali 24 jam setelah pembelajaran hari ini. Berarti besok pagi sebelum jam 12 sudah dikumpulkan di WhatsApp group. Ya, selamat belajar dan baik anak-anak, dari tadi penjelasan panjang kali lebar
Sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Saya Pak, Ya, Mas Dias, Bang. gula paling rendah untuk di passing atas itu setinggi apa ya Pak? Kurang passing atas sendiri atau yang passing atas yang mana? Untuk nganu Pak, bola itu kan ada bola itu yang sesuai untuk di passing atas itu loh Pak. Yang paling rendah itu setinggi apa? Oh, itu. Setinggi kurang lebih 30 cm dari atas kepala. Oh iya iya. Lebih tinggi lebih bagus. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada Oke, Pak. ya. Ya, Mas Ada Joko. Paknya. Itu bolanya kalau saya passing kok tidak bisa tenang ya Pak. Bolanya lari-lari ke sana ke sini Pak. Yang mana Mas Joko? Gimana Mas Joko? Kalau saya passing, bolanya kok nggak bisa tenang. Bolanya lari-lari gitu loh Pak. Gimana Oh, biar bisa tenang? Joko, kalau lari-lari itu untuk Joko. oh ya, lari dikejar. Ya. Jangan sampai lari, dipegang. Kan ya. Kenapa bolanya bisa berlari ke sana? Itu bukan berlari, Gi. Apa namanya istilahnya itu? Muter-muter. Ya, liar, bolanya liar. Itu ya Mas Joko, Gi. Itu karena Iya untuk Pak. keseimbangan saat melakukan passing atas antara tangan atau jari kanan dan jari yang kiri itu tidak seimbang. Saat melakukan passing atas, itu saat jarinya memantulkan dari bawah ke atas itu harus seimbang. Perkenaannya juga harus seimbang. Kalau perkenaannya hanya ke samping kanan atau samping kiri atau pas tengah atau tidak pas, itu nanti bolanya akan ke sana kemari. Jadi diusahakan untuk perkenaan bola dan saat memantulkan bola juga harus seimbang antara kanan dan kiri. Itu Mas Joko. Nanti bisa diperhatikan di rumah. Praktekkan nanti di rumah, apa bisa seperti ini. Latihannya bisa agar bisa seimbang bagaimana Pak? Ya, nanti tadi ada latihan dipantulkan di tanah, ada latihan dipantulkan di dinding. Itu Mas Joko, ada lagi? Sudah Pak. Ampun. Cukup jelas ya. Nah, untuk satu lagi, seumpama itu kan kita harus memakai bola voli yang bisa memantul. Tapi kan untuk bola voli tidak semua punya bola voli. Nah, untuk mengakalinya atau bisa menggunakan bola plastik. Ya, bola plastik tapi bukan bola plastik yang warna-warni yang apa namanya tidak ada lapisan karetnya. Dibeli bola plastiknya yang menggunakan lapisan seperti karet. Tahu ya? Bukan bola plastik yang biasa, tapi yang ada karetnya. Itu bisa memantul. Kalau bola plastik yang biasa juga tidak apa-apa, tapi untuk pantulannya kurang, dan kalau untuk perkenaan pada tangan, nanti tangannya sakit kalau bola plastik yang biasanya, yang tidak ada lapisan karetnya. Tapi kalau seumpama mau dipakai itu juga tidak apa-apa. Kalian bisa juga bola plastik biasa kalian bungkus dengan lakban. Ya, itu lakukan karena ini passing atas, jadi tidak terlalu diperhatikan untuk pantulan bolanya. Yang penting itu berbentuk bulat dan agak berat ya, untuk latihan passing atas. Itu. Ada lagi? Untuk tugasnya ada yang kurang jelas? Tugasnya itu mengisi LKPD lembar kerja. Tugasnya juga yang kedua itu mengerjakan Google Form yang sudah dibagikan linknya di WA. Untuk tugas prakteknya itu yang passing atas sendiri dipraktekkan, dibuat video. Nanti dikirim untuk Pak Fitori buat penilaian, dikirim di grup WA. Satu, Pak. Ya, Mas Eko.
Di rumah saya itu sinyalnya tidak stabil. Kalau tidak bisa mengakses link itu apa boleh Pak dikirim lewat WA? Kalau untuk aksesnya bisa minta bantuan saudara, teman, atau yang bisa mengakses, ada enggak Mas Eko? Susah ya Pak di sini, pegunungan. Aduh, itu. Kalau seumpama bisa ya dikirim, kalau memang belum bisa, coba ke teman atau saudara dulu ya, Mas Eko. Oh, Pokoknya itu iya kan Pak, siap. untuk penilaian praktek ya. Kalau seumpama tidak mengirimkan, itu nanti juga nilainya juga belum ada Mas Eko. Soalnya kan memang harus dikirim dulu. Gitu Mas Eko. Siap Pak, terima kasih. Jelas ya semua ya? Kalau sudah cukup jelas, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Tapi sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Ya, karena sehat itu sangat mahal. Tetap jaga kebersihan. Pakai masker apabila keluar rumah. Protokol kesehatan diperhatikan dengan baik. Alangkah baiknya tidak usah keluar dulu, apalagi mau lebaran tidak usah mudik. Kalau ada yang mudik, karena ada razia tidak boleh mudik. Ya, tetap di rumah aja. Baik, untuk penutup dipimpin Wakil Ketua Kelas Mas Dias. Untuk doa penutup dipimpin dulu Mas Dias. Oke rekan-rekan semua, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Pak. Terima kasih Mas Dias, terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Vitori sudah? Sampun Bu. Ya, baik. Bu Marni, silakan langsung saja. Ya, Kak Vitori ya tadi ya. Saya mengikuti dari sampai akhir ya. Ambil satu materi yang hanya fokus untuk passing atas, penjelasan dari awal dari variasi 1, 2, 3 dari passing atas sendiri. Caranya menurut saya sudah urut, sudah runtut ya, sudah jelas juga. Kemudian untuk identifikasi tadi ya, identifikasi gerakan untuk passing atas itu sudah juga urut. Kemudian di video pembelajarannya juga kita lihat bagus ya, bagus. Cuman tadi kan tidak semua anak itu punya bola ya, tadi sudah disebutkan pakai bola yang bisa mantul, oke, bisa ya. Apalagi ada anak yang punya bola voli akan lebih bagus lagi. Kendalanya Pak sekarang kan tidak semua anak itu mendengarkan teori dan melihat praktek kemudian langsung bisa melakukan. Nah, itu jadi untuk anak mungkin sekali belum bisa, 2 kali belum bisa, mungkin di dalam pengumpulan tugas itu bisa mengumpulkan tugas 2 kali atau 3 kali seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau saya anak jadi bisa memacu untuk coba saya berlatih lagi, saya mengulangi lagi. Mungkin video yang ini yang tadi bagus terus dikirimkan video yang mungkin seperti itu Pak Vitori. Bisa enggak kalau mengirimkan misalkan 2 kali tugas gitu? Bisa Bu. Ya. Mungkin kalau untuk pengumpulan tugas malah saya cenderungnya 1 minggu malah mungkin Bu. Soalnya kan pembelajaran berikutnya 1 minggu ke depan. Ya,
bisa. Ya, kan mungkin ada beberapa kali pertemuan dan itu kan pas atas itu sulit. Kita lihatnya mudah, kita mendengarkannya gampang, tapi pegang bola saja lari kemana-kemana ya. Itulah anak-anak ya kita kan keterbatasan semua karena daring ya. Nah itu dalam mungkin saya nyikapi saja di tugas ya, itu pengumpulan tugas itu bisa mungkin dalam 1 minggu atau berkali-kali atau berapa kali itu anak bias, wah saya sudah bisa Pak, saya sudah senang. Mungkin sekali, aduh kok nggak bisa putus asa, sudah seadanya sebisanya, mungkin seperti itu. Kalau saya materi dan tadi yang disampaikan Pak Vitori, saya anggap cukup jelas ya. Dari saya itu Bu Win, monggo nanti mungkin banyak masukan dari Bu Win. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Marni. Ya, tadi Pak Vitori ya, materinya bola voli khususnya passing atas ya Pak. Iya Bu. Untuk SMP. Pak, kalau passing atas itu kebanyakan kalau pengamatan saya ya, itu kan menggunakan jari ya. Itu biasanya kalau perempuan, ya. Kalau perempuan itu takut keceklek di jari-jarinya. Jadi sering sekali seperti itu ya, kasusnya sering sekali seperti itu ya. Dia kalau passing atas pasti dia ragu-ragu gitu ya, khususnya yang perempuan. Ya, jadi mau passing itu, aduh, kok nek jariku keceklek dia ya gitu. Ya, itu juga harus diberikan solusi seperti itu ya Pak, karena memang ini termasuk keterampilan yang bukan keterampilan yang mudah ya. Jadi mempunyai tingkat kesulitan yang cukup juga karena beda dengan passing bawah ya. Kalau passing bawah kan mungkin tidak resiko dengan jari-jari ya. Kalau passing bawah kan lengan gitu ya, lengannya atau lengan bawahnya seperti itu. Tapi kalau passing atas kan jari yang harus digunakan untuk mendorong bola seperti itu. Jadi kalau misalnya yang anak-anak perempuan itu kemudian mereka tidak berani melakukan karena mengingat ketakutan sendiri dengan jari yang kesleo atau keceklek dan sebagainya, itu gimana Pak? Jenengan sebagai guru kalau misalnya ngasih kalau saya memang saran gitu. pengalaman seperti itu Bu. Kalau yang rata-rata perempuan itu pasti takut untuk memegang bola voli. Kalau untuk saya itu biasanya pakainya bola plastik. Bahkan di sekolah kemarin Bu, saat saya luring, saya malah jarang menggunakan bola voli asli. Kecuali untuk yang passing bawah. Kalau yang passing atas, saya malah cenderung ke menggunakan bola plastik yang sudah saya lakukan. Jadi kalau tidak terlalu bola berat, plastik tapi juga, yang ada busanya itu? Ya, ada yang busanya, bola ada plastik yang yang tidak berbusa pakai itu busa. kan? Ya, yang pakai busa, ada yang tidak. Terus nanti perpindahan, ya oke. Terus nanti perpindahan dari yang bola plastik menuju bola yang sesungguhnya gimana Pak? Itu kan hanya untuk proses adaptasi mungkin ya, dari awal untuk mengenal dulu gitu. Itu nanti sampai nggak pada bola yang sesungguhnya, dikenalkan ke anak awalnya gitu, seperti apa? Perpindahannya seperti itu apa? Hanya untuk untuk anaknya berani dulu Bu, untuk melakukan passing atas. Jadi kalau sudah, pasti akan langsung menggunakan bola voli yang sesungguhnya. Itu caranya nanti sampai juga pada bola voli ya? Sampai Bu, sampai. Dan gimana Pak, tingkat keberhasilannya gimana Pak? Banyak Lumayan, yang masih Bu. takut atau sudah? Ada yang takut, tapi dari awalnya takut, kalau sudah tahu teorinya untuk jarinya bagaimana, itu berani Bu. Kadang-kadang kalau yang perempuan itu kan jarinya itu tidak merenggang Bu, tapi seperti ini Bu, tidak selalu ke atas. Kalau sudah tahu teorinya untuk menggunakan bola seperti bola plastik, seperti ini, seperti mangkuk, agar tidak lepas bagaimana itu. Untuk tingkatnya lumayan Bu dengan menggunakan bola plastik. Oke. Itu tadi disampaikan nggak Pak dalam tugas? Misalnya anak-anak boleh mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan bola yang sesungguhnya ataupun dengan menggunakan bola plastik. Ada nggak seperti itu disampaikan di tugas? Tadi sudah Bu. Kalau memang tidak ada bola voli, boleh menggunakan bola plastik. Sudah. Gitu. Yeah, baik. Itu. Kemudian ini tadi saya melihat di penilaian psikomotor. Coba
Pak Vitori, cek di penilaian psikomotor. Kira-kira sudah benar belum? Kalau penilaian seperti itu sudah lengkap belum? Bisa dipahami enggak oleh siswa dengan cara membuat penilaian seperti itu, Pak? Untuk Yang khusus pasing atas keterampilan sendiri. ya? Ya, keterampilan. Yang khusus keterampilan. Gimana itu Pak maksudnya? Coba Maksudnya itu, saya ingin jelaskan. Yeah. Untuk penilaian kesabaran latihan 1, latihan 2, latihan 3 itu maksudnya untuk melakukan passing atas sendiri itu latihan yang pertama itu lakukan 30 detik. Kalau belum bisa kemudian lanjut lagi ke latihan yang kedua. Dan lanjut lagi ke latihan yang ketiga. Nanti itu penskoran tuh videonya latihan yang pertama direkam dulu Bu, latihan pertama, kemudian latihan yang kedua direkam lagi. Untuk penskorannya 30 detik itu dapatnya passing atasnya berapa kali itu. Kalau lebih dari 20 Enggak, kali maksudnya gini. Enggak, maksudnya gini Pak, bukan. Itu loh yang di jenengan mersani RPP-nya nggih. Nah, itu kan ada di yang bagian keterampilan, yaitu kan penilaian proses gerak itu loh. Itu uraian geraknya kan ada kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, itu sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang proses gerak ya Bu? Nah, ya, yang uraian gerakan di terus itu kan ada nomor 1 itu loh Pak, nomor 1, kemudian ada kaki dibuka selebar bahu, bla bla bla, sudah nggih? Nah, itu kemudian untuk pedoman penskorannya kan ada di bawahnya. Skor 4 ya, apabila menampilkan. Lah itu kan kalau menurut saya kan nggak jelas Pak. Yang dimaksud dengan skor 4 apabila menampilkan keseluruhan dengan baik. Paham nggak Mas saya? Itu kan jenengan nulisnya dalam 1 gitu loh. Terus kemudian jenengan membreakdownnya seperti itu, sehingga menurut saya untuk rubriknya dan kemudian nanti indikatornya yang seperti apa gitu belum jelas, belum kena nanti di penilaian keterampilannya. Ya, sehingga harus dirinci. Benar-benar harus dirinci ya. Dirinci, di breakdown lagi, nanti baru bisa ngomong bahwa skor 4 didapat ketika misalnya seperti itu, nanti baru muncul. Jadi berarti itu yang uraian gerak dirinci ya Bu ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 ya Bu? Iya, dirinci, kemudian baru ketika bisa semua maka nilainya sekian. Jadi enggak masih kabur ya, atau masih belum jelas misalnya bila bisa melakukan gerakan keseluruhan yang seperti apa di indikatornya itu kan harus jelas. Karena ini psikomotor nanti yang akan digunakan untuk panjenengan patokan untuk menilai anak-anak kan seperti itu. Itu Pak Vitori? Ya, saya kira itu ya masukan dari saya, dan sekarang yang berikutnya bisa dilanjut siapa ini?